Saudara dan saudari yang terkasih, hari ini kita memulakan Triduum yang kita akan rayakan sepanjang hujung minggu ini sehinggalah kepada perayaan Paskah. Dan perayaan ini membawa kita untuk merenung ataupun mengingati kembali, mengenang kembali apa yang telah dilakukan oleh Yesus sendiri pada saat-saat terakhir sebelum dia ditangkap, diseksa, disalibkan, dan bangkit pada hari ketiga. Biasanya pada hari ini kita sangat sinonim dengan suatu upacara, yaitu pembasuhan kaki. Dan kita akan selalu mengatakan sembahyang basuh kaki. Namun, saudara dan saudari, kita lihat terlebih dahulu apa yang telah dikatakan di dalam pewartaan dari kitab Keluaran. Mengapa kita mendengar cerita daripada kitab Keluaran pada malam ini? Cerita ini mengisahkan bagaimana orang-orang Israel yang pada ketika itu berada di Mesir, mereka akan keluar dengan dipimpin oleh Musa. Maka Allah telah memerintahkan Musa untuk menyuruh orang-orang Israel mempersiapkan diri mereka, mengambil seekor anak domba untuk setiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu sedikit jumlahnya, tidak mampu menghabiskan seekor, maka mereka akan bersama dengan tetangga, jiran yang terdekat, mengambil seekor jumlah, menurut jumlah berapa orang di dalam kejiranan mereka itu. Dan mereka mahu dipersiapkan supaya mereka dapat melakukannya dengan segera. Dan anak domba itu harus jantan, tidak cacat, dan harus berumur 1 tahun. Dan juga mereka akan mengambil darah, harus diambil sedikit dan dioleskan kepada kedua tiang pintu di ambang atas rumah mereka. Dan pada malam itu mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang dengan roti yang tidak beragi dan sayur pahit. Dan mereka harus memakannya dengan arahan mengikat pinggang mereka dengan kaki yang sudah bersedia memakai kasut dengan tongkat di tangan mereka. Dan dikatakan, hendaklah kamu memakannya dengan cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Ini adalah kisah, saudara dan saudari, di dalam kitab Keluaran beberapa tahun sebelum kedatangan Kristus, apabila Musa memimpin orang-orang Israel keluar daripada Mesir. Perkara ini telah digenapi oleh Yesus di dalam perjanjian baru. Dia adalah anak domba yang dikorbankan itu. Orang-orang Israel harus makan daging itu. Dan mereka harus mempersiapkan roti yang tidak beragi. Bagi kita yang mau mempersiapkan roti yang tidak beragi, kita akan mengambil masa yang cepat. Tidak perlu untuk menunggu roti itu menjadi kembang. Dan mereka diminta untuk makan sayur-sayuran yang pahit. Ini adalah suatu tanda, saudara dan saudari, bahwa mereka harus bersedia untuk keluar dengan segera dari negeri Mesir. Mereka telah bersiap sedia dengan tongkat, dengan kasut, dengan telah mengikat pinggang mereka. Dan sayuran yang pahit itu akan menjadi lambang kepada kepahitan hidup yang mereka akan tempuhi apabila mereka keluar. Namun perjalanan itu akan dibimbing Allah dan mereka dijanjikan dengan tanah perjanjian.
Roti yang tidak beragi, yang keras untuk dikunyah itu merupakan suatu tanda bahwa hidup yang akan lebih sukar di dalam perjalanan mereka keluar daripada tanah Mesir. Dan mereka harus mempersiapkan diri mereka dengan tongkat. Mereka makan tetapi berdiri dengan kasut dan tongkat, menantikan masa untuk keluar. Itulah jalan penyelamatan yang kita akan dengar bermula pada hari ini, saudara dan saudari. Orang-orang Mesir, orang-orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Allah menyelamatkan mereka, membawa mereka keluar daripada perhambaan dan perbudakan di tanah Mesir. Kita mendengar pewartaan ini pada hari ini supaya kita lebih jelas akan perjalanan keluar sejarah penyelamatan kepada umat manusia itu. Pewartaan yang kedua diambil daripada kitab ataupun surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Surat ini, saudara dan saudari, ditulis lebih kurang 10 abad, dekad selepas kedatangan Yesus, dan surat ini ditulis lebih awal daripada Injil, dan telah terbukti di dalam surat Santo Paulus ini apabila dia memberikan keyakinan, meyakinkan kepada orang-orang di Korintus bahwa dia menceritakan bagaimana Yesus pada malam ia diserahkan mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagiku. Dan demikian juga mengambil cawan. Sesudah itu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterai dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatan ini akan mengenangkan daku. Itulah Ekaristi yang kita terima pada hari ini, saudara dan saudari. Yesus telah menginstitusikan Ekaristi pada malam ini. Dia mencipta Ekaristi pada malam ini. Dan dia telah mencipta panggilan imamat kepada padri untuk mengkonsekrasikan ataupun untuk membawa umat di dalam perayaan Misa Kudus, supaya seluruh umat dapat menerima tubuh dan darah Kristus. Pada malam inilah Yesus menciptakan Ekaristi bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada malam inilah Yesus telah menciptakan sakramen imamat itu sendiri. Saudara dan saudari, pengertian yang mendalam harus kita ambil supaya kita menyadari bagaimana asal-usul sakramen yang kita rayakan ini. Dan kita melihat apabila Yesus mahu membasuh kaki murid-muridnya, Simon Petrus menolak sebab dia tahu takkan Tuhanku ini, guruku ini harus membasuh kakiku. Tetapi Yesus mengatakan, jika engkau tidak mahu dibasuh kaki, engkau tidak dapat bahagian dalam aku. Engkau tidak akan dapat bersama-sama denganku. Maka kata Simon Petrus, basuhlah aku secara keseluruhannya. Yesus telah memberikan teladan pelayanan sebenar. Dia membasuh kaki para murid-muridnya supaya mereka melihat bahwa inilah cara yang dibawa oleh Yesus, dan itulah juga yang mereka akan bawa di dalam pelayanan mereka yang seterusnya. Saudara dan saudari, kita mungkin pernah ditanyakan, adakah Yesus itu Tuhan? Kita mendengar di dalam pewartaan Injil hari ini, Yesus mengatakan, benar katamu bahwa akulah guru dan Tuhanmu. Dan dia telah menyerahkan tubuh dan darahnya itu kepada kita. Dia sendirilah yang mengatakan, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Inilah darah yang telah ditumpahkan untuk penyelamatan. Yesus sendiri yang mengatakannya, bukan para rasul, bukan pengikut-pengikutnya yang lain.
Tetapi dialah sendiri mengatakan itu. Sebab itu saudara dan saudari, yang empunya badan telah menyerahkan dirinya kepada kita. Kita mungkin ragu-ragu, adakah benar yang saya terima itu benar-benar tubuh Kristus? Karena saya masih melihatnya seperti roti biasa. Hari ini saudara dan saudari, iman kita ditanyakan semula. Kepercayaan kita ditanya lagi semula. Adakah kita benar-benar meyakini akan sakramen yang kita terima itu adalah benar-benar Yesus sendiri yang hadir? Karena Dia sendirilah yang telah mengatakan perkara ini kepada murid-muridnya dan kepada kita semua. Serentak dengan itu juga saudara dan saudari, Yesus telah menginstitusikan sakramen pentabisan. Melalui penciptaan ataupun juga institusi Ekaristi pada malam ini, maka disitulah juga para rasul akan melakukannya semula, dan itulah yang akan dilakukan oleh semua yang tertabis, dan itulah yang dikehendaki oleh Yesus. Maka hari ini saudara dan saudari, kita sekali lagi diundang bukan saja untuk menyertai perayaan ini, tapi mengenang jalan penyelamatan itu bermula pada hari ini. Cerita-cerita itu kita akan dengar di dalam pewartaan-pewartaan yang seterusnya pada hari esok dan seterusnya pada hari Paskah. Jalan keselamatan, jalan sejarah penyelamatan itu akan kita dengar. Dan hari ini Yesus telah menginstitusikan kepadrian dan juga sakramen Ekaristi. Dialah yang telah menciptanya. Dialah yang telah mengatakannya kepada kita semua. Mari kita hening sejenak merenung. Apakah posisi diriku ini apabila mendengar Yesus sendirilah yang telah mengatakan ini? Apakah yang telah kulakukan di dalam memupuk kepercayaanku akan kepercayaan yang telah diberikan oleh gereja ini akan Yesus sendiri yang hadir di dalam sakramen Ekaristi? Apakah yang telah saya lakukan untuk berjuang mempertahankan sakramen ini? Adakah mungkin setelah bertahun-tahun kita masih lagi merasa ragu-ragu? Kita masih merasa sangsi dengan apa yang kita terima? Suatu pertanyaan kepada kita secara pribadi, saudara dan saudari, yang hanya akan dapat dijawab oleh iman kita itu sendiri. Dan iman yang menjawab kepercayaan akan Ekaristi ini, adakah kita pertahankan? Adakah peluang yang kita miliki untuk menerima Kristus di dalam Ekaristi itu kita telah sia-siakan? Ataupun adakah juga kita tidak menghormati sakramen ini, ataupun kita tidak mempersiapkan diri kita sepenuhnya untuk menerimanya? Ataupun juga kita masih lagi melihat ini sebagai hanyalah suatu perkara yang diulang-ulang dan tidak lagi memberi makna apa-apa kepada kita, karena kita sentiasa dapat melihatnya dan kita sentiasa dapat menerimanya di dalam perayaan Ekaristi, maka kita sudah tidak menghargai akan sakramen ini. Hari ini saudara dan saudari, kita diperdengarkan semula akan jalan cerita asal usul penciptaan kepada Ekaristi ini, dan Yesus sendirilah yang telah melakukannya. Hari ini Yesus telah membawa kita untuk meneladani Dia. Dia telah membasuh kaki para muridnya, menunjukkan kepada kita bahwa agama ini merupakan suatu agama kasih dan pelayanan. Agama ini merupakan suatu agama bukan kepada kebencian, bukan kepada iri hati, bukan kepada kesombongan, bukan diskriminasi, bukan hanya untuk kepentingan
individu tertentu, tetapi kita melakukannya karena kasih. Kita akan mempertahankan ataupun memperjuangkan sakramen ini, institusi yang telah dicipta oleh Yesus sendiri dengan menggunakan pelayanan dan kasih. Kita tidak akan mempertahankannya melalui peperangan. Kita tidak akan mempertahankannya melalui kebencian. Kita tidak akan mempertahankannya melalui perkara-perkara yang membuatkan orang lain dipinggirkan, dihapuskan, disingkirkan. Tetapi kita mempertahankan ajaran Yesus yang kita dengar pada malam ini melalui pelayanan dan kasih. Amin.